Dr. Andes Haji Gunawan Wibisono MM atau yang akrab dipanggil Sony, lahir di Semarang pada tanggal 1 April 1961. Ia adalah anak ketujuh dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Abdul Rahim dan Ibu Siti Suriah yang bertempat tinggal di Jalan Terbayan Utara, Ungaran. Lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 17 tahun 1984 ini mengawali karirnya sebagai PNS pada tahun 1985 sebagai Mantri Polisi di Kecamatan Getasan. Berbagai posisi strategis di birokrasi pernah ia duduki mulai dari Sekretaris Camat Pabelan, Kepala Bapeda, dan staf ahli Bupati bidang ekonomi. Beberapa pendidikan dan pelatihan kedinasan pun pernah ia jalani, termasuk diantaranya saat ia ditugaskan ke Amerika Serikat untuk mengikuti Executive Education Program di Harvard University. Puncak karirnya sebagai PNS adalah pada tahun 2014 ketika Mas Sony dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang. Di era jabatannya sebagai Sekretaris Daerah, sederet prestasi dan capaian telah ditorehkan oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Di antaranya adalah raihan opini wajar tanpa pengecualian 7 kali berturut-turut dari BPK sebagai wujud pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sony juga turut andil mewujudkan layanan terpadu secara elektronik di tingkat kecamatan dengan aplikasi e-Paten yang bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan perizinan bagi masyarakat Kabupaten Semarang di tiap kecamatan. Dengan berbekal pengalaman dan kepemimpinannya selama 35 tahun lebih di birokrasi, Sony tentu sangat menguasai berbagai potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Semarang. Pada Pilgub 2020 ini, Sony bertekad untuk melanjutkan pengabdiannya dengan mendampingi Ibu Hajah Bintang Narsasi Munjirin sebagai calon Wakil Bupati Semarang 2021 hingga 2024, membawa Bumi Serasi menjadi semakin maju, sejahtera, dan lestari dengan mengangkat potensi industri, pertanian, dan pariwisata. Merupakan salah satu impiannya sebagai warga asli Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Inspirasi untuk Bangsa dan Mbak Tirta. Jadi saya sejak mengabdi di pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 1 Maret 1985, saya dipesan oleh orang tua saya untuk senantiasa memegang teguh, punya motivasi, punya etos kerja sebagaimana yang sudah dirumuskan para pendahulu Kabupaten Semarang, yaitu Sesanti Daerah Kabupaten Semarang Darmo Tama Satya Praja, atau berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan daerah Kabupaten Semarang. Atas dasar sesanti daerah itu, Mbak Tirta, maka saya di dalam setiap bertugas dimanapun amanah oleh Bapak Bupati diberikan kepada saya sejak saya bekerja 1 Maret 85, saya selalu mengingat pesan orang tua saya itu, bagaimana saya bisa berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan daerah Kabupaten Semarang. Pada saat pertama saya bertugas itu ditempatkan di bagian pemerintahan desa kantor Bupati Semarang atau Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Dan pada saat itu saya ingat dimulainya pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa nomor 5 tahun 79. Dan oleh karena itu tentunya banyak regulasi yang harus disusun melalui perda-perda tentang pemerintahan desa, baik itu menyangkut organisasi pemerintahan desa, bagaimana pemilihan peran kepala desa, bagaimana keuangan desa, bagaimana penyusunan anggaran desa dan lain-lain yang semuanya harus diatur dengan perda. Alhamdulillah saya juga ikut berkontribusi pada saat itu. Apa nih gebrakan atau pengalaman apa nih? Kita sambil kembali ke masa lalu nih Pak. Ya, terima kasih Mbak Tirta. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya peroleh di
bagian pemerintahan desa saat itu, bahwa saya ikut mendesain semuanya regulasi tentang pemerintahan desa. Dan setelah kemudian saya ditugaskan menjadi Mantri Pulisi di lapangan, ternyata saya menghadapi kenyataan-kenyataan yang mungkin masih jauh dari harapan-harapan yang diatur di dalam regulasi-regulasi yang ada. Jadi saya menghadapi bagaimana hubungan antara kepala desa dengan sekretaris desa dan perangkatnya mungkin yang masih belum solid, ya. Kemudian bagaimana tentang tata pemerintahan desa, tentang pelayanan, tentang jam kerja kantor di desa dan lain-lain, termasuk itu hal-hal yang mungkin menjadi tantangan buat saya saat itu untuk bagaimana membina bersama perangkat Pak Camat dan lain-lain, sehingga paling tidak pelayanan pemerintahan di tingkat desa menjadi lebih baik sesuai dengan harapan yang diatur Undang-Undang 579 saat itu. Kemudian tantangan juga yang menjadi pengalaman menarik, bahwa saya itu di Getasan tahun 87 ini masih belum ada listrik, Mbak Tirta. Jadi saya masih bujang, tinggal di Getasan, ya kalau malam mestinya pakai teplok, pakai petromak dan lain, karena udaranya dingin kalau kemarau, sehingga ya tentunya sering pemanas pakai petromak dan lain-lain. Kalau bangun pagi ya kadang bingung. Jadi itu pengalaman-pengalaman. Jadi pada saat itu juga tentunya bagaimana kami juga mengajak semua dinas-dinas yang ada di tingkat kecamatan, ada penyuluh pertanian, ada penyuluh perkebunan, ada mantri ternak, ada KB, ada petugas sosial dan lain-lain. Bagaimana bisa bareng-bareng yang saya koordinir dengan Mantri Pulisi ini datang bersama-sama untuk melakukan pembinaan ke desa. Dan itu bisa berjalan dengan baik ya, Pak ya. Alhamdulillah gitu ya. Namun kemudian saya melanjutkan tugas belajar ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang. Dan alhamdulillah selesai tahun 90. Kemudian setelah itu kami ditempatkan kembali di Subak Perkotaan, bagian pemerintahan Kabupaten Semarang. Tadi ini tata kota kembali ke daerah ya Pak ya. Sekarang jadi Sekcam Pabelan, betul ya Pak ya. Kemudian di saat Sekcam Pabelan itu juga ada momen yang luar biasa, karena ada fase di mana berada pada masa reformasi, betul ya Pak? Iya. Terus pada saat itu juga kalau dari bisik-bisik yang kita terima itu kan habis menyelenggarakan pilkades serentak ya Pak. Iya. Ada sesuatu yang hore, sesuatu yang istimewa nggak Pak pada saat itu, kan pasti tidak biasa. Iya. Ya, jadi saya kurang lebih 5 tahun sejak Agustus tahun 94 sampai kemudian Desember 99 saya ditugaskan sebagai Sekcam atau Sekretaris Kecamatan Pabelan. Dan saya untuk mendekatkan pelayanan juga tugas-tugas saya harus pindah bersama keluarga ke Pabelan. Pengalaman menarik selama saya menjabat sebagai Sekcam, saya kira banyak yang saya peroleh, terutama pengalaman-pengalaman lapangan menghadapi masyarakat yang heterogen dengan berbagai kepentingan. Pada saat saya sebagai Kepala Bidang Ekonomi di Bapeda Kabupaten Semarang, tentunya saya mempelajari semua potensi, data-data, informasi, juga program-program terkait dengan pengembangan ekonomi yang ada di Kabupaten Semarang. Dan dari pendahulu tentunya juga sudah memikirkan hal itu tentang konsep Intanpari, industri pertanian dan pariwisata. Namun demikian, kemudian bagaimana aplikasinya, bagaimana implementasinya di lapangan, ini perlu dirumuskan sehingga apa yang diharapkan
dengan konsep Intan Pari ini betul-betul bisa fokus, bisa terukur, bisa terarah sesuai yang diharapkan untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang. Beberapa hal yang saat itu kemudian kami siapkan adalah bagaimana agar pariwisata ini bisa menjadi lokomotif yang menggeret semua gerbong, baik itu sektor-sektor industri, sektor pertanian maupun sektor jasa. Ini pasti ke depan ini pertanyaan tentang masalah Intan Pari dengan penajaman-penajaman, kemudian program-program yang akan diusung, pasti akan sangat pekat ya Pak ya? Iya betul Mbak Tirta, jadi setelah dari Kabid Ekonomi, kemudian sempat jadi Sekretaris Bapeda beberapa waktu, kemudian saya ditugaskan sebagai Kabid Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Semarang. Dan alhamdulillah karena peran penting penanaman modal atau investasi di dalam rangka pertumbuhan ekonomi, kami saat itu mulai merintis bagaimana untuk meningkatkan kemudahan dalam pelayanan perizinan. Dan saat itu kemudian dibentuk namanya unit pelayanan terpadu satu pintu. Kalau sekarang statusnya sudah dinas, ya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tapi embrionya adalah pada saat saya bertugas sebagai Kabid Penanaman Modal, itu dirintis pembentukan masih unit, jadi unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan harapan agar pelayanan investasi, perizinan, dan lain-lain itu bisa terpadu. Masyarakat tidak harus datang ke satu kantor ke kantor yang lain. Ya, jadi pada intinya ada gula, ada semut, itu kita harus punya daya tarik sehingga baik wisatawan, baik itu pedagang, baik itu investor mau datang ke Kabupaten Semarang. Nah, bagaimana caranya itu sudah kita rintis di kepemimpinan Pak Bupati Munjirin ini. Saat itu sudah menyampaikan konsep Bawen Raya Networking. Jadi kita Bawen Raya Networking. Jadi kita melihat bahwa Bawen ini menjadi akses pintu keluar yang potensial untuk Kabupaten Semarang, yang kemudian ini di sekitar lokasi Bawen itu kita kembangkan sebagai potensi pariwisata dengan Rawapening sebagai pusatnya, kemudian Ambarawa, kemudian Bandungan, Gedong Songo, dan lain-lain. Jadi ini bagian dari bagaimana kita mengembangkan jaringan daya tarik sehingga para investor, para wisatawan, para pedagang bisa hadir di Kabupaten Semarang, bisa berusaha di Kabupaten Semarang, bisa berkunjung ke Kabupaten Semarang. Demikian pula di sekitar Bawen itu kita bentuk kawasan industri Bawen, ada kawasan industri Pringapus, juga ada di selatan itu kawasan industri Tengaran. Dengan harapan tentunya ini juga para pedagang mau berusaha, mau berinvestasi juga, para investor di Kabupaten Semarang di bidang industri di samping di sektor-sektor pariwisata. Alhamdulillah hasilnya ini sudah semakin terlihat. Sekarang ini ada penataan di Rawapening, Bukit Cinta, ada di Muncul, kemudian ada Saloka, ada Dusun Semilir, kemudian ada Eling Bening, dan lain-lain. Kemudian di Ambarawa sendiri tentunya dengan program kami Ambarawa Heritage, kita juga akan tata lagi museum kereta api, ada Gua Marea, ada Museum Palagan, dan lain-lain. Setelah saya jadi asisten, kemudian saya ditugaskan menjadi Kepala Bapeda Kabupaten Semarang, kurang lebih hampir 3 tahun. Dan pada saat menjadi Kepala Bapeda tentunya ada beberapa hal yang menarik, yang tentunya saya tetap konsisten bagaimana menjabarkan Intan Pari, konsep-konsep Intan Pari itu di dalam perencanaan, di dalam pelaksanaan maupun pengawasan. Dan tentunya ini
harus dikoordinasikan oleh Bapeda saat itu. Kemudian yang kedua, kami mulai merintis e-planning. Jadi sekarang teknologi informasi harus sudah dimulai, dan saat itu kami juga menyusun namanya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Simperda atau e-planning, dengan harapan apa? Pemikirannya agar antara konsep perencanaan, konsep penganggaran ini bisa nyambung, bisa klop. Kemudian konsep pelaksanaan implementasi oleh dinas-dinas teknis ini juga bisa nyambung, bisa terkendali, bisa terkoordinir. Termasuk bagaimana menyusun pertanggungjawabannya, bagaimana pengawasannya oleh inspektorat dan lain-lain. Dan alhamdulillah dengan penataan sistem melalui regulasi, melalui teknologi informasi, ada e-planning atau Simperda, ada SIPKD, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan lain-lain. Ini Kabupaten Semarang memperoleh penghargaan dari BPK tentang pengelolaan keuangan daerah, WTP atau wajar tanpa pengecualian. Dan sampai saya pensiun mungkin sudah ke 9 kalinya Kabupaten Semarang sejak 2011 ini memperoleh penghargaan dari BPK RI atas pengelolaan keuangan. Berarti akuntabilitasnya sudah betul. Saya melihat bahwa kondisi saat ini dan tentunya 5 tahun ke depan, maka ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian dari kita sekalian. Saya tentunya proses transformasi yang sudah dilakukan oleh kepemimpinan Pak Bupati Munjirin tentunya harus terus dilanjutkan. Perubahan-perubahan, memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang ada di Kabupaten Semarang. Ada 2 hal perubahan tentunya tadi sudah saya sampaikan, adalah perubahan teknologi informasi yang sekarang sudah bukan hal yang itu keniscayaan lagi. Jadi itu harus kita ikuti perubahan, memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Yang kedua juga tentunya perubahan akses stabilitas, kemudahan transportasi dan lain-lain. Ini mau tidak mau juga akan merubah perilaku budaya, perilaku ekonomi dari Kabupaten Semarang. Dan yang ketiga tentunya dari 2 perubahan itu, perubahan munculnya generasi-generasi yang mungkin sering kita kenal dengan generasi X, Y, dan Z atau generasi milenial, yang tentunya semuanya ini juga mempunyai budaya, punya gambaran ke depan yang berbasis teknologi informasi. Dari itu maka 3 hal yang kami siapkan adalah bagaimana kita melakukan transformasi digital. Bagaimana menghadapi perubahan-perubahan itu, kita melakukan transformasi digital terhadap pelayanan-pelayanan publik kita, terhadap pelayanan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya keuangan, pemerintahan, dan lain-lain. Semuanya mau tidak mau harus berbasis teknologi digital, termasuk di tingkat pemerintahan desa. Pelayanan-pelayanan terdepan yang di desa juga harus berbasis teknologi digital. Jadi desa digital dan lain-lain ini ke depan merupakan tuntutan yang harus terwujud untuk menghadapi masa depan, untuk menghadapi perubahan dinamika persaingan yang lebih ketat. Namun tentunya program-program yang bersifat untuk pengendalian penyebaran atau upaya penyembuhan melalui program-program kesehatan harus terus kita lakukan.
perbaikan pelayanan, unit-unit pelayanan kesehatan. Sekarang ini ada di Ungaran rumah sakit, ada di Ambarawa, dan mungkin wilayah selatan ini juga harus didorong lagi untuk pendirian pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit daerah yang ada di wilayah selatan, sehingga pelayanan kesehatan kita menjadi lebih merata, lebih baik lagi, dan untuk COVID ini bisa segera selesai, tertangani, dan lain-lain dari sektor kesehatan. Kemudian yang kedua tentunya bagaimana kita menangani dalam sektor ekonominya, karena tentunya karena COVID banyak perusahaan yang terpaksa harus merumahkan karyawannya dan lain-lain. Tentunya kita harus memanfaatkan sumber daya lokal yang ada, sumber daya manusia yang ada, terutama yang mungkin nganggur dan lain-lain. Salah satu misi kami adalah membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkepribadian. Nah, tentunya peran pendidikan di sini sangat penting. Dan pendidikan itu kalau bisa kita kelompokkan adalah pendidikan yang bersifat umum dan pendidikan yang bersifat keagamaan. Dan mayoritas masyarakat kita ini ya ada dua, pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Pendidikan umum pun itu ada yang dikelola oleh pemerintah daerah, ada yang dikelola oleh swasta. Demikian pula yang terkait pendidikan keagamaan, apakah itu yang Islam, ada madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, ada yang informal juga, pondok pesantren, ada pendidikan. Semuanya ini tentunya harus kita perhatikan, kita dukung, support, karena ini merupakan pintu masuk untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Apapun bagaimanapun pengelolaan pendidikan tidak bisa dilaksanakan secara sentralistik. Jadi perlu ada kearifan lokal, muatan lokal, menyesuaikan dengan budaya dan identitas yang ada di Kabupaten Semarang dan lain-lain. Para pemirsa channel Inspirasi untuk Bangsa, ada 3 hal yang ingin kami simpulkan atau sebagai closing statement saya, bahwa yang pertama, ayo transformasi harus kita lakukan terus, karena perubahan ini merupakan kewajiban, yang tuntutan yang harus kita wujudkan, baik melalui inovasi, kreativitas dari semua elemen terhadap potensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Semarang. Yang kedua, saat ini sedang kondisi pandemi COVID, oleh karena itu kebiasaan menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan ini selalu diharapkan dibudayakan ke semua lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, ayo kita sukseskan pemilihan Bupati Wakil Bupati tahun 2020 ini dengan cara-cara yang berintegritas dan bermartabat. Kita semua saudara, kita semua sedulur, gotong royong, kondisivitas, keamanan, ketertiban harus senantiasa kita dahulukan. Beda pilihan boleh, tapi tentunya kita harus dengan cara-cara yang berintegritas dan bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.